Tawuran antar kampung menjadi warna gelap hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. 7 anggota geng motor berstatus pelajar diamankan petugas Polsek Jatibarang Brebes, Jawa Tengah. Mereka diketahui akan tawuran dengan geng motor lainnya sekaligus untuk jadi konten video di media sosial. Sebanyak 21 orang remaja dan puluhan senjata tajam berhasil diamankan kepolisian. Sejumlah senjata tajam disediakan satu orang residivis dan dibeli dari situs jual beli online. Seorang pelajar salah satu SMA di Kabupaten Serang meninggal dunia karena sabetan senjata tajam. Hendak mengamankan terduga para pelaku tawuran, tim patroli perintis Polda Metro Jaya justru mendapatkan perlawanan warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita udah ada di Polsek Karawang Kota bersama dengan Pak Endang dan Pak Budi. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak karena telah berkenan untuk kami wawancarai. Nah, pada hari ini kita bakal mewawancarai Pak Endang dan Pak Budi terkait dengan masalah yang kerap kali terjadi di masyarakat, terutama pada kelompok pelajar dan anak muda kayak kita nih, yaitu adalah tawuran. Nah, pertanyaan pertama akan dilontarkan oleh Alexa kan. Oke, jadi Bapak, pertanyaan pertama ini, sepengetahuan Bapak nih, apa sih yang mendasari seseorang atau suatu kelompok itu melakukan tawuran? Baik, terima kasih dengan Revolino. Jadi, apa sih yang mendasari seseorang ataupun kelompok terjadinya tawuran? Jadi, kalau kita dilihat dari sudut pandang, ya, kita melihat kelompok yang mana dulu. Kalau memang itu kelompok pelajar, ya, itu sangat berkaitan dengan masalah pembinaan mental dan kedisiplinan. Ya. Ketika pelajar atau kelompok itu melakukan tawuran, ini ada indikasi bahwa mereka tidak terpatri tentang kedisiplinan yang ada di sekolah. Kan di sekolah itu ada namanya janji siswa, ya, janji siswa untuk berdisiplin tinggi, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah, kemudian menjauhi sifatnya adalah larangan tawuran. Jadi ketika mereka melakukan tindakan itu, mereka memang ada kelompok yang memang tidak memiliki kedisiplinan, dan juga ada kelompok-kelompok di antara mereka yang sudah ada di dalam kelompok itu, sekelompok itu melakukan tindakan itu ada perjanjian. Sebenarnya hal ini tidak harus terjadi kalau memang mereka tidak memiliki akun ataupun yang ada di HP untuk melakukan tindakan kekerasan sehingga terjadinya tawuran tersebut. Daerah seperti apa yang rawan menjadikan tempat sebagai tawuran? Baik, daerah untuk dilakukan banyak tawuran itu tentunya kadang mereka itu dilakukan di tempat-tempat yang agak ramai, ya, sehingga memotivasi mereka untuk melakukan itu bisa dilihat orang, ya. Karena apa? Dengan banyaknya orang dia mudah untuk yang lain memancing untuk bisa terjadinya tawuran. Bagaimana kalau di daerah sepi? Mereka agak-agak tidak akan melakukan itu karena tidak ada yang memang mereka memancing yang lain ikut serta di dalamnya. Jadi daerah-daerah yang cukup ramai banyak memancing orang lain bisa hadir dan ikut terlibat di dalamnya. Karena kalau tempat sepi mereka, nah ini yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Karawang. Ya. Kalau di luar Kabupaten Karawang itu relatif tergantung situasi dan kondisinya. Ini. Baiklah, untuk yang pertanyaan ketiga, itu bagaimana cara petugas kepolisian ini membedakan para pelaku tawuran dengan orang yang hanya kebetulan di TKP saja?
untuk membedakan mana itu pelaku tawuran pelajar dengan yang sifatnya adalah ikut-ikutan, ya begitu kan? Kalau tawuran pelajar kan dilihat dari seragamnya, ya mereka kelihatan. Atau di luar daripada itu, contohnya adalah ex atau alumni. Alumni ini memang sudah tidak pakai seragam lagi, tetapi mereka adalah orang yang memang sudah keluar ex pelajar, tetapi memberikan motivasi yang negatif kepada regenerasinya, ya seolah-olah kalau dalam bahasa itunya saya kiruh milu bijah apa itu artinya ikut tergabung di dalamnya karena memang memotivasi junior-junior diajak tawuran. Jadi untuk kepolisian itu bisa memilah. Bahkan kita kerjasama adalah dengan Satgas Pelajar, ya Satgas Pelajar mana yang pelajar, mana yang bukan. Ternyata umumnya mereka adalah ex pelajar yang mendominasi, yang memang awalnya ketika mereka jadi pelajar pun mereka adalah bisa dikategorikan bagian daripada orang yang bikin ulah atau rusuh. Ya. Selanjutnya Bapak, jadi sepanjang tahun 2025 ini kira-kira Bapak udah berapa kali gitu menghandle kasus tawuran ini, Pak? Kalau kita lihat dari neraca ataupun grafik kasus kejadian tawuran ini, ya kami beserta dengan Kanit Binmas, ya Polsek Karawang Kota, itu pada umumnya memang di SMK swasta, ya, tapi tidak SMA swasta juga tidak semua juga, ya. Ya kita mungkin kalau dihitung sudah beberapa kali selama tahun 2025 sekitar 5 sampai 10 kali ada selama tawuran 2025 ini, ya. Dan alhamdulillah mereka pada umumnya adalah diarahkan ke Polsek Karawang Kota untuk dilakukan pembinaan secara maraton dan tanggung jawab moral kepada kedua orang tuanya. Ya, itu saya kira. Kalau misalnya dibandingkan sama tahun lalu, tahun ini kurang atau malah lebih, Pak? Lebih banyak kasus? Tahun ini sepertinya agak reda, ya. Ya lebih banyak tahun 2024 atau 2023, ya. Tahun ini cukup reda, ya. Jadi alhamdulillah, karena apa? Ada kita kerjasama kaitan dengan Satgas Pelajar, kemudian para Binmaspol atau Babin Kaptipmas yang ada di wilayah, ya khususnya Karawang Kota, selalu memberikan penyuluhan terhadap para siswa yang ada di sekolah-sekolah baik negeri ataupun swasta. Apa tantangan terbesar yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tawuran ini, Pak? Bagaimana? Jadi untuk menangani kasus tawuran ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa tidak semudah membalikan telapak tangan? Karena di sini ada ikut campurnya dari sampai ke pandang dan dari alumni. Alumni ini dia udah keluarnya bukan selesai sekolah, tapi dia akibat dari pergaulan awalnya dia keluar itu diberhentikan. Setelah diberhentikan, akhirnya dia ngajak rekannya, teman-temannya diajak akhirnya untuk bergabung dengan kelompok-kelompoknya. Nah kemudian dia mengajak temannya lagi SMA, SMK lain untuk bertarung namanya. Kalau disebutnya di situ bertarung, ya di media sosialnya itu menunjukkan kekuatan bahwa saya itu udah masih aktif di sini, padahal belum. Nah, kita selaku kepolisian otomatis harus door to door ke sekolahan untuk sosialisasi tentang bahayanya tawuran. Karena kan bahaya tawuran itu merugikan orang tuanya, kemudian sekolahannya, kemudian dirinya. Nah, itu kita sosialisasi terus-menerus baik itu di saat sekolah maupun di luar jam sekolah. Kalau di jam luar sekolah berarti kan kalau sudah keluar dari sekolah, nah kita sosialisasi ya sambil muter dengan unit patroli. Kita menyampaikan secara instruktif, door to door, agar apa? Biar sampai gitu. Jangan sampai kalau disampaikan di hayap ramai, otomatis karena sifatnya masih ego anak muda, akhirnya sifatnya ya masa bodoh. Tapi kalau kita hanya secara door to door begini, dari hati ke hati, bicaranya insya Allah kita dapat.
hukuman apa yang akan didapatkan oleh pelaku tawuran ini, dan apakah si pelaku tawuran ini tuh bakal ditahan di kepolisian atau tidak? Nah, kita dilihat di sini tawuran itu apakah mengakibatkan orang lain terluka apa belum, dan gitu. Kalau seandainya mengakibatkan luka dari pihak lawan, otomatis akan kena pasal baik itu 358 maupun 170 itu. Kemudian apabila membawa senjata tajam itu kena lagi, pasalnya berbeda. Tuh, kalau kena membawa senjata tajam, undang-undang darurat maksudnya. Itu otomatis berbeda, bukan tawuran yang dimaksudnya. Hukuman bukan hukum tawuran, tapi mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia. Gitu. Nah, kalau tidak ada yang meninggal dunia, tidak ada yang terluka, tapi dia membawa senjata tajam, bisa terkena. Ataupun merusak fasilitas, itu kan beda lagi. Jadi bukan tawurannya yang kita tindak. Kalau tawurannya itu tidak terjadi, tidak ada korban, kita lakukan penindakan kedisiplinan. Disiplin. Nah, di sini walaupun tidak ada korban, orang itu sudah diamankan di kepolisian. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin. Kita panggil orang tuanya, kita buatkan pernyataan apabila dalam waktu sekian, selama dia masih sekolah, kemudian masih dia melakukan hal seperti itu, nah kita akan upayakan kepada sekolahannya. Kita minta kepada BP ataupun kepala sekolah untuk tindakan dari sekolah seperti apa. Karena dari kepolisian kita sudah melakukan kedisiplinan, disiplinnya seperti apa, kita apa, ya mungkin kita tahu lah ya. Kayak orang lain ada yang suka di push up, ada yang gitu ya, itu disiplinan biasa. Namun ya dari kepolisian hanya bisanya seperti itu kalau memang belum terjadi tawuran, baru kita amankan, hanya baru akan melaksanakan tawuran. Tapi sudah tertangkap oleh kepolisian, sudah kita amankan. Kita panggil orang tuanya, kita buatkan pernyataan, orang tuanya sudah tanda tangan di atas materai, tidak akan melakukan hal seperti itu lagi, ya kita serahkan kepada orang tua. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini apa perbedaannya nih jikalau misalnya si pelaku tawuran ini tuh membuat korbannya sampai meninggal dunia, gimana tuh Pak? Ya itu, kalau meninggal dunia tadi sesuai pasal 170 ya, Undang-Undang KUHP itu akan dipidana di atas 5 tahun. Karena kenapa 5 tahun? 5 tahun 9 bulan kalau nggak salah, karena masih di bawah umur. Tapi kalau sudah di atas itu ya normal, mungkin hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Nah seperti itu. Tapi itu bukan tawuran. Kalau udah di atas, bukan di bawah umur, ya itu otomatis lain lagi. Berarti kasusnya jadinya pembunuhan. Ya, bukan tawuran. Gitu. Maksudnya seperti itu. Cuma di situnya dalam undang-undangnya dijelaskan bahwa melakukan pembunuhan di saat bersama-sama. Kalau bersama-sama, kemudian yang melakukannya berapa orang, tapi kalau cuma satu orang nggak enak. Saya mau nanya, bagaimana cara aparat kepolisian ini mencegah terjadinya tawuran? Nah, seperti awal disampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya tawuran, kita dari Polsek Karawang otomatis bersama unit patroli kita laksanakan patroli baik itu di siang hari maupun di malam hari. Nah, untuk intensitas terjadinya tawuran di 2005 ini itu sering dilakukan di jam 3 pagi. Karena dan bukan lagi menggunakan baju seragam, tapi menggunakan udah preman, baju preman. Jadi kita tidak bisa memilih ini SMA ini, nggak bisa. Setelah tertangkap baru kita tahu bahwa itu anak sekolah SMA sekian atau SMP. Jadi kita ya itu dari awal mungkin Pak Nang sering memberikan informasi kepada sekolah-sekolahan secara door to door ke sekolahan, mengambil arahan, menyampaikan tentang bahayanya tawuran ataupun yang lainnya. Kita sering sampaikan dari sekolahan ke sekolahan. Kemudian di unit patrolinya kita laksanakan patroli baik itu di siang hari, malam hari kita laksanakan. Bapak, pertanyaan terakhir, jadi apa pesan atau himbauan dari Bapak kepada para remaja atau masyarakat sekitar terkait masalah tawuran ini?
Ya, kita dari pihak kepolisian menghimbau pada adik-adik bijak dalam menggunakan media sosial, karena dengan media sosial otomatis perkataan dan perkataan itu akan membuat ilusi ataupun pikiran kita untuk menjadi beringas. Karena apa? Kalau sudah membaca di media sosial otomatis gejolak dalam hati, seperti contoh SMA-nya dijelek-jelekan, otomatis kan merasa tidak enak. Nah, kita makanya harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian hindari kumpul-kumpul di saat pulang sekolah. Kemudian apalagi baik itu karena sekarang bukan hanya laki-laki aja, perempuan pun sama, hindari penggunaan obat-obatan terlarang. Ya, karena kalau sudah menggunakan obat-obatan terlarang, otomatis jiwa dan pikiran kita akan emosi. Nah, setelah emosi akhirnya bikin kita geng-gengan, kumpul-kumpulannya, itu akhirnya seperti itu terjadinya tawuran. Jadi pihak dari kepolisian selalu menghimbau jangan sampai pulang sekolah kumpul-kumpul yang tidak jelas. Lebih baik kita kumpul-kumpul untuk mengejar prestasi, tapi bukan mengejar ilusi yang tidak jelas. Mungkin sekian aja yang bisa kita tanyakan dan kita ingin tahu sebenarnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Endang dan Bapak Budi untuk waktunya. Maaf mengganggu waktu pulang ini bentar lagi ya. Mungkin sekian aja yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga yang kita obrolkan dari tadi ini bermanfaat untuk yang nonton dan buat kita semua juga. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih banyak remaja kita juga yang memiliki karakter yang baik, yang cerdas, yang beriman. Itu tantangan bagi para kaula muda, para pelajar. Semakin tinggi tantangan, itu akan semakin tinggi puncaknya, di situ akan meraih lebih baik. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.